Oke, pelan-pelan saja sambil nunggu Kathleen ya. Number 10. A plane's engine emits note of a constant frequency 120 Hz. Yeah. It is flying away from the observer at speed 80 meter second minus 1. Determine the observed wavelength of the sound received by this 10. We have frequency as 120 Hertz, and we have velocity is 80 meter second minus 1. So they ask me about the first one is lambda. Lambda is V over F. V is 80, and then F is 120. Berapa ya? 8/12. 2/3 is 0.67. This are about 0.67 meter. This one. And one more question on the B question is, it observed frequency speed sound air is 330. Nah, ini V observer ya. Ini adalah frekuensi source times V divided V. Nah, ini kita lihat this is flying away maka ini tandanya adalah plus flying away observer away or source away from O Oh, maybe Bapak salah ini kebalik ini S, ini O karena source yang menjauh, source yang mendekat atau menjauh. Nah, maka away adalah plus, V source, then equals to frequency source is this one 120, and we have 330 meter second, and this is 330 minus 80 So if we calculate 330 minus 150 120 dikali 330 158,4 100 this 154.58.4 Hertz Oh my god, Bapak salah. Nah, ini plus kok ditambah. Makanya kenapa kok jadi besar ya? Sorry. Ulang lagi. Sorry. 330 plus 80. 120 dikali 330. Nah, baru ini 96.58 96.6 Hertz So make sense dia bilang away, pasti kalau away itu lebih kecil dari source-nya pasti lebih kecil dari 120
Tapi kalau towards itu pasti lebih besar dari ini ya. Dilihatnya dari itu ya guys. Oke, seperti ya. Jadi frekuensi is constant. Constant. Yeah. So frequency still same 4.3 times 10 to the power 14. Yeah. Walaupun masuk gelas, Pak. Yes, walaupun masuk gelas. Frekuensi always constant. Ya. Nah, yang berubah itu adalah wavelength. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai coherent. Ya. Frekuensi equals to ini jadi nanti V ya lambda. Ya. Ini jadi lambda nanti akan sama dengan jadi V over F ya, V over F. V-nya berubah 2.0 times 10 to the power 8, then frekuensinya konstan 4,3 10 power 14. Jadi 4.6 minus 6 ya. 14 kurang 8 yes 6 in meter ya. In meter. Or if nanometer is kita kali 9 46 ya 460. Kalau nanometer kan 9 kali 3. Empat ribu 600 ya 4.600. Nanometer ya. Oke, silakan tulis ya. Bapak ulang lagi, kalau frekuensi itu selalu konstan. Melewati ruang apapun, frekuensi konstan. Ya. Nah, oke, Bapak tunggu kurang lebih 5 menitan lagi. Nanti kita lanjut lagi lihat nomor-nomor berikutnya.
Ini yang tadi Bapak bilang as a coherent ya. Coherent. Always constant. Berarti Pak, frequency itu constant, Yes. cuman velocity sama wavelength yang berubah. Yes, karena dia mediumnya lebih rapat, density of mediumnya, jadi velocity-nya berubah gitu. Frekuensi constant, frekuensi kayak misalkan cahaya frekuensi itu juga, si orang itu juga, cahaya itu juga gitu, constant. Pak, Hmm, kita itu berarti CIE kan? kenapa? Kita itu Cambridge examnya Cambridge exam yang mana sih? CIE, CIE kan? iya, CIE. Oke, kita kayaknya lanjut aja ya. Kenapa emang Catherine nanya CIE? Kan ada itu ya, ada. Iya gimana? Ada banyak tipe. Iya, ada CIE, OCR, IB. Kita yang CIE, yang Cambridge, apa sih istilahnya, ES sama E-level itu. Iya, CIE. Ada OCR, ada IB, CIE, ada yang dari Singapura, Australia juga. Tapi oke, CIE itu. Oke, ini kayaknya udah summary, berarti kita ini pasti end of chapter. Nah, coba kita lihat-lihat yang kelihatan di layar ini ya. Number 1 sampai number 3. Figure 13.17 shows the screen on oscilloscope, the time-based oscilloscope 50 ini microsecond div minus 1, itu pengertiannya setiap kotak ya itu nilainya 500 micro ya. Ini kalau boleh Bapak tulis satu sini, ini 500 microsecond per div ya, artinya 50 times 10 to the power minus 6 ya second per div. Artinya
they have time-nya itu, time base-nya itu adalah 5.0 times 10 to the power minus 4 second per div. So berarti calculate the time production. Frekuensinya ini udah nih secondnya. Oh, sorry. Calculate the time period. Time period ini berapa div nih? Ini kalau kita lihat, ini kan from dari sini sampai sini, ya ini 1,5, 2,5 ya. Ya, let's say one oscillation itu adalah 2,5 ya, div. Ya, berarti ya kita kali nih. Ini periodnya berarti 5.0 times 10 to the power minus 4 times 2.5 ya, div. Jadi about 5 kali 2,5. 2.5 dari mana? Dari sini, Kathleen. Satu wavelength. Satu. Oh iya. Ya, Oke. ya. Satu wavelength. Sehingga ya tadi 5 kali 2,5. 12,5. 12,5. Yes, 12,5 ini times 4 minus 4 ya. Ini second ya. Ini period. Nah, baru frekuensi, dia nanya frekuensi ya 1/T ya. 1 dibagi itu dibagi 1 dibagi itu. Jadi 10.000. 800 Hz ya. 800 Hz ya. Okay. This is about period. This is about frequency. Number 1. Nah, coba kita lihat number 2. State 2 main properties electromagnetic wave. Apa ya? Main properties of electromagnetic wave ya. Sebutlah yang pertama itu adalah transfer wave ya. Dia berubah transverse wave. And then speed velocity-nya constant about ya. Constant speed velocity constant speed is about 3 times 10 to the power 8 meter second minus 1 ya. The third one maybe apa ya, tapi 2 aja ya, 2 aja. Yang ketiga itu misalkan apa ya, misal tapi lupa Bapak mau ngomong apa ya. Oke, kita 2 aja deh. Coba then B question. State one major difference between microwave and radio wave. Ya about ini apa namanya, frekuensi and wavelength ya, different ya. State one major difference ya, about frequency or wavelength. Ini pasti beda ya, pasti beda. Nah tadi yang Bapak bilang ketika kenapa frekuensinya sama, karena itu juga kayak misalkan
ke dalam glass yang masuk adalah microwave, maka ya frekuensi microwave terus. C estimate the wavelength in meter X-rays. Ya. Lambda X-rays, Bapak buka dulu coba. Biar nggak scroll up ke atas. Ini chapter 23. Chapter 23. Chapter 23. X-rays itu adalah 10 to the power minus 10 into 10 to the power minus ini range-nya adalah ya about 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 13 in meter. So when they ask me about use the answer tentang frekuensi X-rays, tinggal dikali aja, berarti tinggal dibagi ya, kan frekuensi equals to C over lambda. C-nya itu adalah 3 times 10 to the power 8 per lambda. Jadi kalau di sini ya 16 to 3 times to the power 13 tambah 8 21 hertz ya. That's it. Ya, seperti itu. Ya. Then number 3, a student is sitting on the beach observing power boat moving at speed on the sea. The boat has siren emitting constant sound frequency 420 Hz. The boat moved around in circular path with the speed 25 meter second minus 1. The student noticed that the pitch of the siren changed with the regular pattern. Explain the pitch of the siren change. Observed by student. Sitting on the beach. Oh yeah. Because they have moved and then they have menjauh mendekat ya. Kita berapa menit lagi ya guys? Wah udah 24 ya. Oke, kayaknya ini number 3 next aja ya. Kalau Bapak kasih tahu, kalian sambil nulis aja di sini. Ini kan, Itu yang X-ray itu hafalan ya? Nggak perlu dihafal. Jangan dihafal. Karena nanti paling dikasih tahu. Ya, ini kan ini soal ini dia dikasih tabelnya juga, tabel di atas gitu. Ya, nggak hafalan. Even termasuk C juga bukan hafalan, Kathleen. Yang 3 times 10 to the power 8. Ini pasti udah dikasih tahu gitu. Ya. Kalau hafalan Bapak aja nggak hafal ini. Ya. Bukan harus dihafal. Tapi boleh dilihat-lihat gitu. Ya. Tapi kalau dalam soal pasti dia merujuk ke ke satu tabel ya, gitu. Bukan.
Hanya mungkin sekedar tahu bahwa ya X-rays itu pasti lebih besar energinya dibandingkan sebelah kiri. Sebelah kiri itu kan microwave, kemudian apa ya, sound wave gitu, ultraviolet itu yang secara tidak langsung Bapak hafal saja, tapi bukan untuk dihafal ya. Ini kalau spektrumnya tuh mungkin kayak gini ya. Di sini tuh ada microwave, atau sebelumnya itu ada sound wave ya, sound wave. Di sini ada gamma ray, di sini ada X-ray. Ini kalau frekuensi ya, frekuensi membesar. Ini di sini frekuensi mengecil. Bukan hafalan ya. Ini kita melihat dari tabel. We see on the tabel.